aku kamasen alasaane rilino oh rikodo anisani dari bijak pemanakan kamatodo bagi nania tahu marai anrap bunga bunikat buong kasih asih salominatku hatinku tuliero asiji anrom manggeku mana dari sokna tonjang oh karae Orongan anakku amaste terlasaane rilino oh rikodo anisani leijan pemanahan kamatodo bagi nania tahu marai anak bunikat buong kasih asih salominatku hatiku tuliero asiji anrop manggeku mana dari sokna tonjang oh karae oh karae Kabaratna Pro 4. Kabupaten Sopeng selain terkenal dengan kelelawarnya juga terkenal dengan tempat wisata yang menarik. Salah satunya kawasan wisata alam Cita, permadani berasal dari mata air pegunungan dan terus-menerus mengalir yang terletak di Kecamatan Cita, Kabupaten Sopeng. Permandian ini terdapat 4 kolam di mana 2 kolam dialiri langsung oleh mata air sehingga kebersihan airnya terjamin. Kawasan wisata alam ini juga menawarkan berbagai macam fasilitas seperti permandian alam yang terkenal dengan airnya yang jernih, keindahan alam berupa pepohonan yang menghijau, juga terdapat pendukung fasilitas lainnya seperti gazebo, tempat istirahat bagi wisatawan, juga spot foto dan berbagai fasilitas mainan anak-anak.
Demikian Kabaratna Pro 4. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, dan salam jumpa kembali di program acara obrolan komunitas ya. Oke, kali ini kita bersama Titin Suhartini dari anggota himpunan pelestari bahasa daerah ya. Oke, dari HPBD Sulsel. Halo Kak Titin, gimana kabar ini? Alhamdulillah. Kabar baik, sehat ya. Oke, diganggu ini akhir pekan tak datang-datang ke studio ya. Demi untuk apa ya? Melestarikan bahasa daerah harus semangat. Oh, harus semangat ya pagi-pagi. Oke, jadi tema kita di pagi hari ini dari Polyglot untuk Nusantara. Ini menjaga bahasa, merawat identitas ini ya. Nah, kalau Polyglot sendiri saya tadi sempat hampir kepleset yang Polygon. Iya, Salah ada satu merek Polygon. sepeda ya. Jadi ini dari Polyglot. Ini Polyglot itu seperti apa ini Kak? Silakan. Ya, polyglot itu adalah seseorang yang memahami atau bisa berbahasa lebih dari 3 bahasa ya. Itu dikatakan sebagai polyglot. Oke. Nah, polyglot itu ya cuman sekedar tahu saja berbahasa, tidak mendalami bahasa tersebut. Beda sama linguis ya. Nah, ahli linguistik itu lebih mendalami kaidah-kaidah atau teori-teori bahasa tersebut, misalnya seperti fonologi, semantik, semiotik ya, itu dia. Tapi kalau polyglot lebih cuman basicnya saja, cuman permukaan-permukaan, tidak mendalami secara dalam apa itu bahasa, bagaimana lahirnya sebuah bahasa, cuma tahu berbagai jenis bahasa saja, itu disebut polyglot ya. Kalau ahli bahasa ya namanya linguis. Linguis. Iya, Oke. itu dia. Jadi ahli bahasa disebut. Jadi polyglot ini orang yang menguasai 3 bahasa. Iya, lebih dari 3. Lebih dari 3. Kalau banyak lagi ada namanya hyperpolyglot. Oh. Lebih dari 20 ya, misalnya. Jadi kalau cuma 2 bahasa belum disebutkan polyglot. Iya, saya melihat kalau 2 itu baru bilingual ya. Bilingual. Mungkin saya bahasa ibu sama bahasa Indonesia. Ya belum bisa dikatakan polyglot. Mungkin lebih dari 3. Oke. Kayak seperti saya mungkin ya contoh bisa saya bilang saya katakan seorang polyglot karena saya bisa 3 bahasa daerah, bahasa Toraja, bahasa Makassar, bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Iya. Oh, berarti polyglot ini bukan berarti kita menguasai bahasa luar ya? Iya, semua bahasa semua saja. bahasa. Biar bahasa daerah mau bahasa asing juga, apapun bahasanya. Oke. Kaitan dari polyglot sendiri dengan bahasa itu seperti apa, Kak? Iya, lahirnya bahasa kan dari keseharian kita, bagaimana nenek moyang kita dari keseharian mereka itu bisa melahirkan sebuah bahasa. Nah, bahasa daerah yang berbagai macam di Sulawesi Selatan ada persamaan juga ya dari bahasa-bahasa daerah yang di Sulawesi. Misalnya kata bosi di Makassar itu ya berbeda dengan bahasa Tae. Bosi itu busuk. Nah, itu dia keragaman itu, perbedaan itu bisa menjadikan bahasa lebih variatif, lebih berwarna. Oke. Iya, karena kalau bahasa bosi dalam bahasa Makassar itu artinya hujan ya. Iya, benar. Nah, itu di situ kita bisa melatih otaknya kita untuk memproses sebuah bahasa baru. Oh, ternyata begini ya, bahasa itu memiliki banyak perbedaan, ada juga persamaan, mungkin bahasanya sama tapi di daerah lain berbeda. Nanti terjadi shock culture misalnya seperti itu ya. Jadi dengan menguasai beberapa bahasa ya secara tidak langsung kita bisa lebih paham dengan bahasa-bahasa yang ada di Sulawesi Selatan ya. Tidak lagi kita shock culture ya. Oke. Nah, kemudian untuk penguasaan bahasa ini, bahasa daerah, bahasa asing, untuk masyarakat Sulsel ini ceritanya, apakah memang sangat penting itu dalam penguasaan berbagai bahasa? Ya, di era globalisasi sekarang yang mendominasi bahasa asing, anak-anak sekarang kita bisa lihat sudah terjadi pergeseran ya, bahasa daerah sudah tidak mau lagi
mereka Dipelajari, pakai. Iya, iya. betul sekali. Mau dibilang keren-kerenan ya Kak, seperti itu. Jadi ya sudah melupakan bahasanya, jadi seolah dia belajar bahasa asing dia merasa keren. Nah, sebagai anak muda, walaupun kita belajar bahasa asing ya jangan melupakan bahasanya kita, Bahasa sendiri. bahasa ibunya kita. Itu adalah suatu kebanggaan buat kita ya. Nah, misalnya kita keluar negeri, kita ketemu sama orang sekampungnya kita, sedaerahnya kita memakai bahasanya kita ya. Mungkin kita mau mengatakan sesuatu yang rahasia ya, kita menggunakan bahasa kita. Nggak mungkin kita pakai bahasa Inggris misalnya. Iya. Kita mau menceritakan dia kayak gini ya, kita pakai bahasa daerah. Bahasa daerah. Jadi sangat disayangkan anak muda sekarang sudah lebih merasa keren kalau dia memakai bahasa Bahasa asing ya. Saya juga sebagai dosen sastra Inggris, saya mempelajari itu, tapi sebagai nasionalisme saya memperkenalkan bahasanya kita, budayanya kita. Nah, bagaimana kita mengenal budayanya, memperkenalkan tanpa kita sendiri tidak tahu budaya bahasa kita ya Kak, begitu seperti itu. Kita bisa memperkenalkan budaya wisata kepada orang asing. Kan kebanyakan orang di kampung biasa juga yang pedalaman-pedalaman agak susah berbahasa Indonesia lebih. Dengan kita sebagai agent of change ya, perubahannya kita yang mentransfer itu, seperti ini ya budaya-budaya kita dengan mengetahui. Jadi kita lebih paham, lebih dapat feel-nya ketika kita mengetahui bahasa daerah itu sendiri ya Kak. Seperti itu. Iya, jadi sangat berperan penting ya dalam penguasaan berbagai bahasa. Walaupun itu bukan, kita tidak mengacu pada bahasa asing ya, tapi lebih ke bahasa daerah. Ini kan kalau sudah menguasai 3 bahasa daerah, misalnya Bandar, Bugis, Makassar, itu sudah masuk poliglot ya Kak ya. Iya. Nah kemudian ini memang biasanya menjaga bahasa, kemudian merawat identitas di setiap kita berada di luar ini ya, memang harus menjaga bahasa itu ketika bertemu dengan beberapa kerabat ataupun orang luar, tapi ternyata kita satu suku, itu biasanya memang langsung kita ada kedekatan emosional ya, percakapan. Tiba-tiba, kamu orang ini ya, Iya, kita sama-sama. jadi, Akhirnya berdialih lah menggunakan bahasa daerah. betul sekali. Jadi memang harus sangat penting untuk dikuasai berbagai bahasa daerah ya, apalagi asal usul tak ini dari Sulawesi Selatan ya. Nah kemudian kalau kemampuan berbahasa dengan pelestarian identitas budaya di Indonesia ini hubungannya seperti apa ini Kak? Ya, melestarikan bahasa. Dan kemampuan berbahasa dengan pelestarian identitas budaya di Indonesia. Bagaimana kita kemampuan berbahasa kita dengan melestarikan ya, dengan mengetahui banyak bahasa daerah ya, secara tidak langsung kita sudah mendukung, ambil bersumbangsi untuk menjaga, melestarikan nilai luhur kita, nilai-nilai yang dibawa oleh tradisi kita ya, kearifan lokal seperti itu Kak. Iya. Nah kemudian ini dari HPBD sendiri nih, Kak Titin, apa kegiatan dari HPBD ini yang menjaga bahasa yang untuk merawat identitas ini? Ya, kita sebagai perhimpunan bahasa daerah ya sudah berusaha menyuarakan bagaimana kita melakukan sosialisasi atau seminar-seminar di berbagai daerah ya Kak. Kita juga ada bagian-bagian tersendiri kita bagaimana memperkenalkan bahasa daerah tersebut. Seperti teman saya seorang dosen bahasa daerah ya, dengan adanya jurusan bahasa daerah ya, dia bisa juga bersosialisasi di masyarakat menyampaikan betapa pentingnya menjaga bahasa. Ketika bahasa tidak dipakai nanti akan punah ya. Di situ kita mengedukasi, jangan sampai bahasa kita, bahasa ibu kita punah ya. Nah sebagai perhimpunan ini ya sangat senang sih bisa bergabung di HPBD untuk menjadi bagian
Ya, pelestari bahasa. pelestari, betul Kak. Menjadi bagian pelestari bahasa ya. Iya, karena sedangkan yang sekarang kita saja ini belum tentu menguasai seluruh bahasa dialek bahasa dari Bugis Makassar, kan belum semuanya ini kita. Ya alhamdulillah saya sudah 3 ya Kak bahasa Tae. Saya memang orangnya dari Luwu. Tae itu bahasa Kayak Luwu. bahasa Toraja Kak. Bahasa Bugis, bahasa Makassar. Nah, poliglot juga itu tidak bisa dari lingkungan. Nah, ada beberapa faktor ya Kak. Kalau dari saya faktor motivasi dan lingkungan. Mungkin saya pernah tinggal di lingkungan orang yang berbahasa Bugis, jadi language bahasa pemorelan bahasa saya secara tidak langsung saya dengarkan Kak. Tidak semua orang bisa menyerap bahasa itu walaupun dia berada di lingkungan ya orang Bugis, tapi acquiring bahasanya itu tidak sampai di situ, tidak akan ya pemahaman bahasanya Kak sama. Itu lagi bahasa Bugis karena sekarang tinggal di Makassar sudah 10 tahun. Nah, saya bisa bahasa Makassar karena lingkungan saya kayak orang-orang yang bisa bahasa Makassar. Ya, di lingkungan yang selalu berbahasa Makassar banget begitu. Jadi secara tidak langsung mungkin saya tidak memakai bahasa itu Kak, tapi saya mendengarkan dan tahu artinya ya. Lama kelamaan saya juga bisa dengan lisan menggunakan itu, dan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari dengan memahami bahasa daerah, pendekatan sosial. Misalnya saya Kak mau naik bentor atau apa, nah Deng, tas siapa ki ininya, kayak gitu. Jadi itu kan ada emosional, mungkin dia pikir saya sekampung sama dia, jadi bisa dikurangi lah jadi itu dia pendekatan budaya itu Kak yang bisa sangat penting ya untuk mengetahui bahasa ya, apapun itu bahasanya, pikir ini sekampungku, ini kasih kurang-kurang gitu ini kan, harganya. hal yang simpel itu Kak. Iya. Oke, jadi bahasa ya tentunya menjaga bahasa yang merawat identitas. Nah, adakah contoh konkret ini bagaimana kemampuan multibahasa yang telah memberikan manfaat bagi komunitas di Indonesia dalam menjaga identitas? Ya, mungkin sebelum di komunitas sama diri kita dulu ya Kak. Dengan mengetahui berbagai bahasa itu juga kognitif kita, otak kita itu akan bekerja secara maksimal. Tidak gampang pikun. Kerja otak itu maksimal karena sering memproses bahasa ya. Nah, di dalam otak kita juga itu ada namanya Broca, itu dia memproses bahasa, dan satu lagi lupa. Bisa dari situ dia memahami. Nah, ketika otak ini bagian otak bisa memproses tapi tidak bisa mencerna, itu kan ada ketimpangannya Kak, ada clash di otaknya kita ya. Jadi harus sejalan. Nah, itu dia. Nah, bagaimana dengan komunitas ya? Kalau kita bisa banyak bahasa ya, kita memperluas ya. Komunitasnya kita, di mana-mana kita punya banyak teman, banyak relasi, koneksi, seperti itu Kak. Oke, baik Kak Titin, sebentar kita lanjut lagi lebih dibahas lagi tentang poliglot untuk Nusantara ya, menjaga bahasa dan merawat identitas. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Rita na bangya
kamar nu janji tak lupai luka palaki tahu ragi rikanan lupakan aku nusa resinku kataku kamar nu janji tak lupai nu kapan lagi dan rani rikananmu Lupakan aku nusa resinku kataku lupakan aku nusa resinku kataku. Oke, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di program acara obrolan komunitas ya. Nah, tentunya bersama Himpunan Pelestari Bahasa Daerah ya. Oke, Kak Titin, kita lanjut lagi tadi dari Poliglot untuk Nusantara menjaga bahasa merawat identitas ya. Nah, ini Poliglot adalah tiga per orang itu menguasai 3 bahasa ya, lebih dari 3 beberapa tapi tidak bukan hanya bahasa asing tapi bahasa daerah kita juga ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini di era sekarang tantangan yang menjadi yang paling terberat ini untuk melestarikan bahasa, menjaga bahasa ini, apalagi bahasa daerah untuk merawat identitas ini, Kak. Silakan. Iya.
di era globalisasi ini sangat kemajuan teknologi semakin canggih juga ya, kita juga harus menggunakan teknologi itu untuk memperkenalkan budayanya kita dengan cara membuat konten-konten, misalnya konten yang berbahasa daerah, menggunakan platform kan banyak sekali Platform, TikTok, ya, ya, oke. seperti itu, seminar-seminar, sosialisasi apalagi, ya pokoknya kayak sosial media ya. Saya lihat biasanya di konten ini di sosmed biasa ada anak muda yang menggunakan bahasa daerahnya. Nah itu adalah salah satu cara bagaimana menjaga dan melestarikan bahasa kita ya, seperti itu. Oke. Memanfaatkan teknologi ya Kak, jangan karena kemajuan teknologi bahasa kita tergeser, tidak, kita juga menggunakan memanfaatkan teknologi tersebut. Iya, menurut Kak Titin sendiri, apakah memang anak muda sekarang agak sulit ya untuk belajar menguasai bahasa-bahasa daerah kita ini? Ya mungkin agak sulit karena tidak diperkenalkan dari keluarganya mungkin Kak. Mungkin di keluarganya juga sudah tidak memakai bahasa daerah, jadi anak-anaknya juga nggak terbiasa Tidak terbiasa. mendengarkan. Iya. Jadi bagaimana kita sebagai perhimpunan atau ya menyuarakan itu lagi bahwa betapa pentingnya. Nah, bahasa itu bagaimana diperoleh ya dari keluarga dulu. Agak susah kalau mau dari luar, sementara pas sampai di rumah bahasanya bahasa Indonesia. Nggak dipakai. Nah, setidaknya bahasa daerah lah di lingkungan rumah, ketika keluar pakai bahasa Indonesia. Saya pernah tanya anak kecil, tahu bahasa ini? Oh, iya, paham, tapi kalau mengucapkannya susah karena mungkin di lingkungannya masih ada beberapa orang yang memakai bahasa daerah, tapi pas sampai di rumahnya bahasa Indonesia, ya itu dia mungkin. Iya, bahkan yang sangat uniknya ini di daerah itu ya, misalnya di daerah Bugis atau Makassar itu anak-anak kecilnya itu fasih sekali berbahasa daerah. Nah, itu mungkin karena pengaruh dari keluarga, lingkungan, di rumah itu menggunakan bahasa daerah terus menerus ya, sampai bahkan di sekolah-sekolah kalau di daerah itu biasanya gurunya mengajar menggunakan bahasa daerah ya. Iya, bisa jadi masih ada muatan lokal Kak, karena kayak misalnya di sini sudah agak ini ya, nggak ada lagi muatan lokal bahasa daerah ya. Iya. Kalau di daerah memang ya, apalagi yang pedalaman masih kental bahasa daerahnya. Iya, walaupun mempelajari pelajaran lain, tapi biasanya menggunakan bahasa daerah ini. Karena faktor lingkungan, keluarga, lingkungan sekitarnya mungkin tetangga-tetangganya masih berbahasa daerah ya, jadi otomatis dia terbiasa mendengarkan. Walaupun ya ada gadget ya, tapi kalau di kota sekarang agak susah, sudah bergeser. Susah ya, sudah bergeser. Nah tadi bahasa Tae ini, itu bahasa Tae dari bahasa Toraja. Toraja juga, tapi di bahasa Tae Toraja sama bahasa yang saya pakai juga ada perbedaan. Itu dia Kak ya, dengan berbagai macam variasi bahasa ya, itu kita bisa menambah hasanah berbahasa kita kan Kak, yang saya bilang tadi. Saya bahasa saja di daerah saya orang kata pergi, male, wale, manjo itu kan, itu bayangkan betapa berwarnanya ini. Iya, ada variasinya. satu ini ya, artinya sama, katanya berbeda, kata-katanya yang berbeda, maknanya. Oke. Itu di daerah saya, daerah saya saja. Bagaimana daerah-daerah lain ya? Nah itu daerah saya saja bisa kita so culture kan. Oh beda ya. Oh apalagi di daerah Makassar ketemu bahasa Thai kan beda lagi. Kayak tadi kan kata bosi sama bosi. Di kampung saya ya busuk. Sementara sini hujan. Nah, kalau di sini artinya hujan. Kalau Makassar, bahasa Makassar dan Bugis ya. Oke, jadi tadi tantangannya karena terlalu banyaknya era digital dan juga bahasa yang tidak diperkenalkan oleh lingkungan sendiri, keluarga ya. Jadi solusinya sendiri Kak Titin ini untuk para generasi muda ini
untuk lebih bisa merawat atau menjaga bahasa ini. Ya, kembali lagi ke kesadaran orang tua ya. Orang tua memperkenalkan dulu di lingkup keluarga. Karena notabene mereka menghabiskan waktunya bersama keluarga ya kan. Oke. Ya, itu dia bagaimana memberi sosialisasi kepada ya di kampung-kampung misalnya bahwa jangan sampai bahasa ibu kita, bahasa daerah kita Iya, terkikis ya. betul sekali terjadi ini pergeseran. Iya. Nah, jadi apa memang disebut dengan bahasa ibu. Jadi ketika kita ada anak atau keluarga yang sudah berada di luar sekolah, jadi sampai di rumah tetap kasih bahasa daerah Iya, tak. betul. Iya. Jangan sampai hilang. Karena kalau bahasa ibunya hilang ya identitasnya kita hilang juga ya kan. Hilang juga, iya. Kita bahasa Thai, oh kita ditahu logatnya kita, oh ini orang misalnya Bugis Bone. Dari dialeknya kita tahu kan Iya. bahwa dia orang Bone seperti itu. Nah, kalau sudah hilang juga ya sayang sekali, disayangkan. Iya. Oke, kemudian tadi sudah solusinya adalah di mana kalau ketika di rumah ya kita terus menggunakan bahasa daerah tak masing-masing betul ini. sekali, Kak. Iya, jadi tapi memang kebanyakan rata-rata kalau anak-anak sekarang itu zaman generasi Gen Z Gen itu Z, malu ya untuk menggunakan bahasa Iya, daerahnya. dikatakan kampungan mungkin. Nah, Iya. itu dia mindset itu lagi Kak, bahwa bahasa daerah itu apa sih, bahasa yang kampungan, nggak keren gitu ya. Anak Gen Z maunya bahasa-bahasa asing ya. Coba mereka lihat di sosmed. Jadi juga dia kalau di gadget pasti bahasa-bahasa yang diserap pasti dari gadget kan, kayak Gadget. bahasa Inggris, dia malah fasih berbahasa Inggris, aksen-aksen Jakarta seperti itu dibanding Iya. bahasanya Dialeknya sendiri. betul sekali. Kehilangan identitas di daerahnya sendiri kan sayang sekali. Iya, jadi nah kemudian Kak Titin ini Kak Titin sendiri kan menguasai Inggris, ya. Bahasa Thai, bahasa Thai, Makassar, bahasa Makassar, Bugis, ya. Bugis. Bisa ya, bisa. Dan bahasa Indonesia berarti Bisa dengan polyglot. dikatakan Iya, polyglot ya. Oke, terus di mahasiswanya sendiri ini gimana cara tapi full English ya? Kalau Kak Titin. saya tidak, karena ya anak-anak sekarang juga kayak motivasi untuk belajar bahasa Inggris agak susah ya, karena bahasa Inggris itu ya kita harus menyukai dulu sesuatu yang kita mau pelajari, suka. Tapi enggak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Bagaimana kamu belajar bahasa Inggris kalau kita tidak menyampaikan dengan bahasa Inggris? Jadi terkadang saya mix bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Atau Indonesia. materinya saya berbahasa Inggris biar dia mengenal juga ya, terbiasa dengan itu. Nah, kita diskusinya bahasa Indonesia biar ada ya sedikit tersimpan lah. Oke, menjaga bahasa, merawat identitas ini. Tapi Kak Titin sendiri tidak melupakan bahasa daerah ya, benar sekali. walaupun sudah menguasai bahasa Inggris. Betul sekali. Inggris jadi Suatu kebanggaan, Kak, bangga banget bisa tahu 3 bahasa itu ya. Secara tidak langsung itu bermanfaat bagi diri sendiri, bagaimana bersosialisasi, ada koneksi lagi, relasi, memperkaya hasanah bahasanya kita ya. Iya. Oke, jadi sangat mempengaruhi juga ya. Apakah memang kalau bahasa daerah ini yang kita kuasai sangat berpengaruh enggak dengan globalisasi di zaman sekarang ini? Ya, berpengaruh sekali, Kak. Orang-orang sekarang sudah tidak mempedulikan bahasa daerah sebagai generasi muda, agent of change ya. Kita harus menyuarakan lagi bahwa kita jangan sampai karena era globalisasi kita melupakan asal usulnya kita. Bukan seperti itu, nasionalis ya. Nasionalis. Jiwa nasionalis itu kita tahu bahasa asing, kita tahu bahasa asing, dengan bahasa asing kita bisa memperkenalkan budayanya kita ya. Jadi internasional, mendunia kan, bagaimana kita mau memperkenalkan juga
budaya kita, kalau kita tidak tahu bahasa asing misalnya seperti itu ya Kak. Ada orang bilang so ini mau so English mau, tidak, bahwa kita mengetahui banyak bahasa kita bisa membuka wawasan kita, peluang banyak peluang karir, peluang usaha ya Kak, kalau kita mengetahui bahasa. Iya, jadi sangat bermanfaat sekali ya. Betul Iya. sekali. Nah, sementara dari HPBD sendiri yaitu dengan memberikan, apakah memang ada di Penyuluhan. diberikan penyuluhan itu sasarannya ke sekolah-sekolah atau ke ke masyarakat umum? Karena ya kalau ke masyarakat lebih tepat sasaran ya, ke warga-warga misalnya. Kan anak-anak kembali ke rumah. Kalau sementara saya bilang tadi di sekolah sudah tidak ada lagi muatan lokal, bahasa daerah kayak. Jadi kita lihat ininya, sasarannya kita kemana, apakah kita tepat sasaran atau tidak. Jangan asal memberi penyuluhan tanpa ada feedbacknya, ada manfaat yang kita dapatkan seperti itu. Iya. Ya. Nah, selama penyuluhan ini Kak, apakah sudah ada hasil yang didapatkan dari penyuluhan itu? Ya, betul ya. Ya kita berusaha. Kalau untuk sementara ini masih dalam proses ya, pasti kita tidak segampang itu juga memberikan sosialisasi 1 kali 2 kali masyarakat langsung ini ya. Ada continuous, ada keberlanjutan gitu, biar ada follow up terus-terusnya ya. Iya. Nah, Kak Titin sendiri kenapa memilih bahasa ini untuk jadi kesehariannya mengajar dengan jurusan bahasa ini ya? Ya tadinya sih mau jadi dokter. Dulu waktu kecil kan cita-cita cuma dokter atau polisi, pilot kan. Ya seiring berjalannya waktu ya saya suka Kak, saya mencintai bahasa. Saya mau melestarikan bahasa yang dilihat di masyarakat sudah sangat miris, sangat jarang lagi dipakai kan, tidak disuarakan lagi, nggak ada lagi. Ya sebagai anak muda ya jangan malu jangan malu ya, karena itu bahasanya kita. Siapa lagi yang mau melestarikan kalau bukan kita? Saya mau menyampaikan kepada anak muda, ayolah berbahasa daerah, banggalah dengan bahasamu. Bangga dengan bahasamu. Walaupun kau belajar bahasa asing lain ya itu adalah nilai tambah, nilai poin, tapi jangan sampai bahasa ibumu terlupakan. Betul sekali. Iya. Oke, dan Kak Titin sebentar kita berada di sesi terakhir ya, kita dengarkan dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga gitu cerita ko HP sapo. Masapa berita kak? Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mako ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko pokoknya. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu bisa sapo. Ya ko mo ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapamulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sino sedih rekola ia soe maparingeran laurita mabelae pasengeremu tepajani uingerang matemu ujaniri lalengati. Salahku lupa berdiri aleku namun nyawamu namun elai kadai wae mata pedih mak dulu pada bosie maru jani laurita maboko melupai di sini tak ada janjimu melai kata maringan rialeku melupai malam kurang Mudah ini watak kaleku Tuli mata taja kariban hati ani Tajeni kariban tegang kimono Ikan janjimu Ikan tandomu Rialeku Melupai di sini ada janjimu Mulai kata maringan rialeku Melupai malam kurang Mudah ini watak kaleku Tuli mata taja kariban hati ani Tajeni kariban tegang kimono Kekan janjimu Kekan tandomu rialeku Baik sahabat budaya, dan kita lanjut lagi di sesi terakhir ya program acara obrolan komunitas ini. Oke Kak Titin, nah ini sebagai bahasa Inggris juga ya, dosen bahasa Inggris, sastra Inggris. Nah ini kan Inggris itu menjadi suatu kebutuhan ya untuk kita pelajari, dan sedangkan bahasa daerah ini untuk pelestari bahasa budaya dan tentunya untuk identitas bangsa, identitas kita sendiri. Ini bagaimana supaya harus sejalan ini, Inggrisnya dapat, bahasa daerahnya juga berjalan ya, kita bisa harus seimbang. Oke. Ya, dengan cara itu tadi belajar bahasa daerahnya jangan dilupakan, harus ya memperbanyak sosialisasi biar tahu. Misalnya di lingkup keluarga tidak berbahasa daerah, jangan putus asa, cari komunitas yang bisa komunitas bahasa daerah misalnya seperti itu. Nah, sama juga dengan berbahasa asingnya, seimbang ya. Kalau mau belajar bahasa asing, cari komunitas bahasa asing, biar dua-duanya seimbang, sejalan. Ya, misalnya mungkin di komunitas di suatu tempat ada dua komunitas, dua
Setelah bahasa asing, ayo kita switch ke bahasa daerah ya. Mungkin seperti itu ya Kak, ada tempat seperti itu ya. Oke. Bagus lagi itu suatu cara. Atau nonton konten-konten berbahasa daerah itu juga menonton itu cara yang paling gampang untuk bisa memahami bahasa ya. Nonton film, sama nonton film bahasa Inggris juga. Apapun itu yang ya kalau dari pengalaman saya menonton, dengan menonton kita lihat kita bisa menangkap seperti ini bahasanya, tulisannya juga, apalagi kalau ada subtitlenya kan. Oke, terakhir ini sebagai penutup program acara bulan komunitas ini dari Polyglot untuk Nusantara menjaga bahasa merawat identitas ya. Oke, Kak Titin, apa yang perlu disampaikan kepada generasi bangsa, generasi penerus di Gen Z ini untuk terus melestarikan bahasa ya? Iya. Saran saya sih, ayo kita genggam dunia ini dengan menjadi seorang polyglot, dengan menguasai berbagai bahasa ya. Karena dengan menguasai berbagai bahasa, kamu bisa menjelajahi dengan mudah dunia ini dengan gampang ya. Memperluas wawasan kita, menambah pertemanan dan ya akses lebih mudah dengan mengetahui berbagai macam bahasa ya. Memudahkan kita untuk mengakses segala hal ya. Gitu. Oke, baik. Jadi sangat disarankan ya kalau bisa ketika sudah menguasai bahasa Korea, Mandarin, Inggris, Jerman, tapi untuk bahasa daerah sendiri jangan sampai terlupakan ya. Kita harus merawat identitas karena asal-usul kita dari daerah kita masing-masing, bahasa ibu kita ya. Oke, baik, terima kasih Kak Titin sudah hadir dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulsel ya, yang sudah bersama-sama kita tentunya di obrolan komunitas. Kami pamit dari Ruang Dengarta, saya Yuni dan juga Kak Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.